Kalau lebah sengat itu full manis. Nah, kali ini ada asam. Kemudian nanti kalau udah terlalu tua di dalam sarang, dia akan lebih asam lagi. Bahkan hampir mendekatin cuka. Cuman istimewanya di sini makin asam itu makin dicari. Perbedaan antara lebah sengat dengan lebah tanpa sengat triguna ini. Nah, kalau lebah triguna ini, nah tempat madunya itu tidak beraturan. Oh, di sini, di mana aja ruang dia kasih tempatin. Nah, itu tidak bersusun. Cuman antara madu dengan tempat anaknya berbeda. Ini tempat anaknya khusus, tempat madunya berbeda. Nah, ini bisa madu dan pulun di sini. Nah, jadi ini tidak beraturan, oleh karena itu nggak bisa diambil sarangnya ini, jadi harus disedot begini satu-satu. Nah, kita bikin modifikasi, bikin sedotan ini juga, ini beberapa kali modifikasi, karena saat itu juga belum ada literatur yang membawa. Kalau sekarang udah banyak ya di mana-mana. Nah, ini, jadi ini harus diambil satu-satu dari satu tempatnya ini, satu apa namanya dia, satu cawan tempat madunya itu diambil satu-satu. Nah, ini disedot. Tetapi kalau lebah sengat sarangnya kan kayak gini semua, rata teratur, tempat madu dengan tempat anaknya sama. Jadi itu nanti bisa diiris, bisa dikemas. Masih dalam sarang, kalau ini nggak bisa. Nah, itu perbedaannya. Cuman perbedaan yang lain yang menyolok ini bahwa kalau pada lebah sengat, yang namanya propolis itu hanya ada pada tutup sarang begini di atasnya. Setelah ada madu di dalam sarang ini ditutup. Kemudian di pintu masuk ada sedikit, kemudian tempat menggantungkan sarang itu sebagai lemnya itu hanya propolisnya ada di situ. Tapi kalau ini semua sarang tempat madu dan pulun ini beda-beda, cuma ini sarang saya agak gelap ini. Itu tidak membedakan mana tempat pulun dan tempat madu. Kadang-kadang ini tercampur. Nah, semua sarang tempat pulun dan madu ini terbuat dari propolis. Nah, jadi kandungan propolisnya sangat banyak, makanya itu manfaatnya lebih bagus daripada lebah sengat. Kemudian juga saya pernah diskusi dengan ahli madu di Jawa, di daerah Bogor pada umumnya banyaknya ahli madunya. Katanya lebah itu semakin kecil, itu madunya semakin bagus. Kenapa saja? Karena semakin banyak tercampur dengan air liurnya katanya. Tapi saya juga nggak tahu apa benar atau tidak ya. Cuma yang jelas ini memang setelah kita tahu ini ya, semua sarang itu terdiri dari propolis. Jadi madu itu dikelilingi oleh propolis, sehingga manfaat untuk obat jauh lebih bagus madu lebah panceng atau triguna ini daripada lebah sengat. Itu kira-kira perbedaan yang terdapat pada lebah sengat dan lebah tanpa sengat ini. Kemudian rasanya, nah ini lagi rasanya agak sedikit berbeda. Kalau lebah sengat itu full manis. Nah, kali ini ada asam. Kemudian nanti kalau udah terlalu tua di dalam sarang, dia akan lebih asam lagi. Bahkan hampir mendekatin cuka. Cuman istimewanya di sini makin asam itu makin dicari. Orang banyak yang memburu madunya yang asam. Kalau ini masih transisi antara musim kemarau dan musim hujan, biasanya madunya lebih manis dan warnanya agak terang, tidak gelap. Kalau musim hujan nanti lebih asam dan lebih gelap warna sarangnya. Jadi ini agak asam, tapi ini lebih dicari, makin asam makin dicari. Terutama orang yang beristri juga sering datang sih, mana ada nggak gitu madu yang lebih hitam warnanya. Saya juga nggak tahu apa sebenarnya, cuma mereka banyak datang nyari yang di asamnya lebih dicari. Jadi di sini mungkin letak perbedaannya antara triguna atau lebah tanpa sengat dengan lebah sengat itu tadi. Nah, kemudian tentang madu. Kalau lebah sengat itu dia nanti begitu menjelang anaknya banyak, itu banyak madunya, tetapi begitu dewasa itu madunya akan habis karena hanya cukup untuk koloni itu satu generasi saja. Setelah itu biasanya itu ditinggal pergi kalau yang lebah liar itu ya. Kemudian anak-anaknya ditinggal, nanti akan membentuk koloni baru. Berbeda dengan ini. Kalau ini dia madunya bersifat sipping ya. Jadi dia
Kapan saja musim bunga itu semua dikumpulkan di sini buat tabungan nanti musim paceklik, musim hujan segala macam. Makanya dia kalau masih gak ada tersedia bunga di sekitarnya pun dia tetap bisa hidup, bisa langgeng di situ karena di dalam sarangnya tersedia persediaan makan yang banyak. Jadi kalau musim bunga dia isi semua gitu, ini dipenuhin semua madunya. Nanti begitu musim paceklik itu tinggal mereka. Nah, pada musim paceklik mereka akan mencari propolis ini. Propolis ini terdiri dari getah ucuk pohon yang bergetah itu, jadi diambil di situ. Ada pohon pinus, ada tempedak, ada nangka, ada mangga, ada macam-macam pohon sekitar yang ada getahnya itu dikumpulkan. Nanggis juga, nanggis itu kandungan pelapon itu sangat banyak, itu dikumpulin semua. Jadi musim hujan, musim nggak ada bunga, musim paceklik, dia lebih banyak bekerja mengumpulkan propolis itu. Nanti dibentuk di sini kalau lebih di bulat-bulatan seperti tadi ya, saya tadi dilihat ada bulatan-bulatan itu persediaan propolisnya. Nanti kalau dia memerlukan lagi untuk buat sarang madu, tempat madu, itu diurai kembali buat tempat madu. Jadi semua tersedia di dalam untuk hidup beberapa lama. Beda dengan lebah sengap tadi, kalau kita terlambat ngambil pun nanti madunya itu akan habis. Kalau ini tidak, dia tidak pernah habis. Dia bersifat sitting, nabung. Ya, kemudian karena dia badannya kecil, dia bisa menyelusup kepada bunga yang sangat kecil sekalipun. Jadi nektar di bunga yang kecil sekali gitu. Nah, seperti bunga air mata pengantin ini. Nah itu bisa dilihat tuh dia banyak tuh. Nah, coba dia nyari, dia bisa masuk ke kelopak-kelopak bunga di dalam itu mengambil nektar dan untuk sari bunga jantannya. Ini termasuk tidak terlalu kecil. Ada lagi bunga rumput yang sangat kecil sekali, dia bisa masuk. Jadi dia tidak perlu terbang jauh-jauh, radius paling 1 kilometer. Situ sudah tersedia bunga-bunga rumput. Atau kalau ada tetangga yang senang nanam bunga, nah dia bisa datang ke situ untuk mencari makan. Jadi makanannya, dari segi makanannya pun dia sangat beragam sekali. Mungkin ada ribuan, puluhan ribu macam bunga yang dia kumpulkan. Jadi kalau bunganya itu, kalau biasanya bunga madu Apis mellifera itu kan biasanya di Jawa itu ada bunga lengkeng, itu madu bunga randu, madu bunga rambutan. Kalau pada triguna ini lebih tepat dikatakan madunya itu multiflower, aneka macam bunga. Dari pohon yang paling besar sampai rumput yang paling rendah melata di bumi bisa diambil. Jadi rumput yang kecil sendiri, sangat kecil pun diambil. Makanya dulu pertama kali saya bingung tuh mau mencari ini bunga ini apa yang paling cocok gitu ya. Di literatur juga sangat terbatas ya. Jadi saya itu kayak orang gila aja gitu kalau jalan-jalan ketemu misalnya di mana tempat ada bunga bermekaran, saya pasti mampir singgah. Saya amatin itu, saya liatin gitu. Ada nggak ini kelulut di sini datang gitu. Wah kalau ada, wah ini berarti cocok ini. Aku ambil, aku bisa beli atau apa. Itu saya tanam, saya kumpulkan. Sehingga pertama kali dulu di sini seluas 1 hektar lebih ini kebun saya ini penuh itu tahun aneka macam bunga segala macam. Tapi lama-lama terseleksi juga. Pertama ada juga yang mengatakan dari orang-orang yang sudah terbiasa pelihara lebah itu, katanya kaliandra sangat bagus. Memang kaliandra itu bunganya berbunga sepanjang tahun dan nektarnya juga kadang-kadang kelihatan seperti embun gitu ya, bulat, kelihatan lebih banyak. Cuman kelemahannya bahwa nektarnya kaliandra itu di bawah 21 brik kadar kemanisannya. Lebah kelulut nggak seneng. Jadi saya amatin dulu kaliandra ini hampir juga penuh tanaman pokok saya, jambu dan segala macam hampir kalah semua, terlindungi oleh itu. Tapi yang saya lihat yang banyak apis cerana yang datang, atau burung suit yang kecil itu yang punya patuknya panjang, dia terbang sambil terbang itu menyedot madunya. Ya lebah triguna jarang mau di situ. Setelah saya diskusi dengan para ahli lebah ya beliau-beliau itu mengatakan ya itu tadi katanya kalau nektarnya kadar kemanisannya di bawah 21 brik kelulut jarang mau mampir. Jadi hanya lebah cerana. Berarti tidak pelihara lebah cerana.
wah kalau begini saya tebangin aja, saya ganti yang lain. Nah kemudian ini ada, sekarang ini banyak ya bunga yang saling menguntungkan. Ada jambu air, ada pepaya yang itu berbunga sepanjang hari. Kemudian belimbing juga berbunga terus menerus. Jadi banyaklah pohon-pohon buah-buahan yang berbunga sepanjang tahun. Nah itu yang saya mulai budidayakan. Jadi kalau sahabat latih sekalian melihat di peternakan saya ini tidak menonjol sebenarnya tanaman bunga-bunga, hanya ada air mata pengantin, adanya beberapa bunga lain. Tapi yang lebih banyak sebenarnya dari bunga pohon buah-buahan. Pada peternak lain orang memperhatikan vegetatif itu spesialis bunga gitu. Banyak bunga aneka macam. Itu seperti yang pernah saya lakukan 10 tahun, 13 tahun yang lalu. Kebun saya penuh ini. Sampai cocor bebek aja itu namanya, ada jengger ayam dan segala macam. Penuh saya tanam di sini. Tapi lama-lama saya amati mana yang paling disuka gitu. Setelah itu diamatin, terseleksi. Akhirnya kebun saya tidak lagi menyolok bunga-bunga seperti pada peternakan lebah teman-teman yang lain gitu. Karena saya mengambil manfaat yang lebih ganda, lebih bermanfaat, pohon-pohonan buah-buahan yang bunganya diambil nektar dan madunya dan polennya, tapi sekaligus pada saat dia mengambil polen dan nektar itu membantu menjatuhkan serbuk sari bunga jantan itu, mempertemukan dengan putiknya sehingga terjadi pembuahan. Jadi akhirnya tanaman-tanaman buah-buahan pun berbuah lebih banyak buahnya ketimbang tidak dibantu. Walaupun sebenarnya perkawinan itu banyak juga dibantu oleh angin, tapi karena ini juga lebih, di samping dibantu angin ya lebih banyak lagi dibantu oleh triguna ini. Nah, kita coba lihat, itu banyak sekali dia sambil cari makan. Di pohon pepaya juga, apalagi pepaya jantan itu kan bunganya juga sepanjang tahun penuh gitu. Kalau dulu pepaya jantan saya buang gitu, karena itu nanti akan terjadi perkawinan silang yang kurang menguntungkan, kurang bagus terhadap buah. Tapi sekarang enggak. Sampai jantung pisang itu aja, kalau menurut ahli pisang kan itu harus dipotong, itu begitu sudah buahnya habis, sudah selesai keluar buah, itu dipotong agar buahnya lebih besar. Saya enggak, saya sampai panjang gitu, jantung itu sampai habis, sampai kecil, karena itu mengandung nektar sangat banyak diambil kalau jadi itu buat makanannya juga gitu. Jadi makanan lebah di sini dari makanan macam-macam tanaman, di samping rumput juga banyak. Nah jadi saya bisa sebelum banyak diperbantukan kepada masyarakat sekitar, ini ada 200-an koloni. Tapi sekarang udah berkurang karena banyak yang lain juga memelihara, akhirnya ini berkurang. Tapi dengan 200 koloni itu pun, dengan tanaman di sekitar ini, dia masih mencukupi bunga-bunga yang ada ini. Cuma mungkin juga produktifnya tidak sebesar yang kalau hanya di bawah 100 koloni ya. Tapi masih lebih bagus ketimbang kalau kita pelihara lebah apis mellifera. Kalau begini sekarang bunganya segini, ini paling sebulan udah apis melliferanya banyak yang kabur. Tapi ini masih bisa bertahan karena masih bisa mencukupi. Di samping dia pada saat bunga tidak begitu banyak, dia masih bisa memanfaatkan madu dan polen yang ada di dalam sarangnya yang dia tabung selama pada musim bunga itu tadi. Nah, kemudian untuk kekentalan, kayaknya kandungan airnya lebah sengat ini, anehnya begitu ya, lebah tapas sengat ini lebih cair. Tapi diambil dari nektar yang lebih manis, tetapi hasil madunya tidak semanis apis mellifera. Madunya malah agak terasa asam. Nah, itu saya belum ketemu jawabnya. Kenapa lebah triguna ini madunya lebih asam, padahal dia mengambil bunga yang kadar kemanisan nektar di bunga itu sendiri di atas 21 brik. Tapi apis mellifera yang di bawah itu bisa diambil, tapi madunya justru jauh lebih manis daripada ini. Nah, mungkin nanti teman-teman yang udah bergelut di bidang ini nanti bisa menyelidiki itu, atau nanti ada lagi yang orang yang secara khusus di laboratorium menyelidiki kenapa terjadi perbedaan rasa antara bunga
madu lebah sengat dengan madu kelanceng ini berbeda. Padahal sumber nektarnya boleh dikatakan rata-rata sama. Bahkan tadi sebenarnya nektar yang diambil dari bunga oleh lebah tanpa sengat ini, kadar kemanisannya harus di atas 21 brik. Kalau enggak dia nggak ambil. Artinya lebih manis. Sedangkan mellifera yang di bawah itu bisa ambil. Tapi dia menghasilkan dari nektar yang kurang manis, tapi menghasilkan madu yang lebih manis. Sedangkan Triguna hitama mengambil bunga yang jauh lebih manis, nektarnya lebih manis, tapi menghasilkan madu yang rada asam. Tapi asam-asam enak gitu ya, kayak nano-nano ya. Asam manis yang menyehatkan. Ya, oke. Terima kasih sahabat Adi sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.